Oh, ini teman saya. Ini dari Lampung ini. Gimana Kabar, Yai? Wak. Nyo kabar, Wow, Wak. Yai. Nyo kabar kita Yai. Wah, Yai, di kalau kita Lampung itu ngomong panas. kalau kita ngomong Di Lampung Lampung itu orang-orang nggak panas. ngerti Yai. Lagi Yai, kita, Wak. Nyo. kalau kita ngomong Lampung nggak ngerti penonton Yai. Gimana Yai? Nah, Gimana? gimana ini? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat-sehat Yai. Begitu. Gimana Lampung kabar sehat. Kalau Lampung Yai? Sehat ya? Lampung sehat, cuaca panas. Cuaca panas ya. Saya ini teman-teman ya, saya kasih tahu. Saya ini sangat-sangat merindukan yang namanya tanah kelahiran saya, yaitu Lampung. Lampung itu tanah tempat saya lahir, tempat saya besar. Begitu. Makanya kangen, cuman mau pulang ketemu Salahuddin Alayubi, nanti saya dimasukin karung lagi. Gimana, Keda? Mau pulang tapi nanti dimasukin karung. Nah, gimana? Memangnya Indonesia bukan negara hukum. Ya, ya, hukum itu kan hanya ada di kertas saja ya. Prakteknya kan lain, beda kan? Tidak lah. Coba ya. Lapor dibegal, ya kan? Pak, lapor Pak, dibegal. Di mana? Di situ. Ya ngapain kamu lewat sana? Nah, Bapak ini saya lapor polisi di sini suruh ngapa lewat sana kamu. Terus ngapain kamu di sini juga? Gitu ya. Ya, gimana ya? Apa tanggapan? Tapi dia muslim, teman-teman. Gimana? Kita mau minta tanggapan dari muslim nih ya. Yai, intinya begini Yai. Masih ada channel-channel Islam yang membahas agama Kristen tuh masih ada. Nah, selama itu masih ada, maka hak kami sebagai yang Kristen menjawab itu juga masih ada ya. Cuman yang saya sangat sedihkan, kenapa ini ya? Kalau orang Kristen bahas agama Islam itu kayaknya kalian ini mau ngarungin aja kerjanya. Gimana ya? Aku juga kadang-kadang buka live ya, buka live juga. Tapi sepanjang aku nerima tamu dari Katolik itu sopan-sopan loh. Yang dia berkeyakinan Katolik ya. Tapi kalau yang berkeyakinan Kristen, ngampun. Ah, itu hanya perasaanmu saja ya. Orang Katolik, aku rasain orang Katolik kalau naik ke Komalku itu rata-rata santun, dan aku paling anti menghujat sebelum dihujat, seperti itu. Nggak mau lah. Kita diskusi itu kalau hujat-hujatan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ujungnya apa coba? Orang itu tadinya suka sama saya, jadi dia menarik diri untuk tidak suka ya, karena betul ya. Jadi memang begini, diskusi-diskusi yang saling hujat-hujat, maki-memaki, itu sebenarnya diskusi kekanak-kanakan gitu loh. Kita ini kan tujuan kita ini saudara loh, saudara sebangsa, kita bertetangga. Nah, cuman ya, di dalam kita berbangsa dan bernegara ini kan terjadi ya seperti seorang keluarga lah. Di dalam keluarga itu kan pasti terjadi yang namanya crash, ya enggak? Terjadi yang namanya saling nggak setuju, silang pendapat dan lain sebagainya. Bahkan terjadi pertikaian dan perkelahian. Nah, makanya itu ya, kita ini kan membangun supaya kita ini bisa berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Saya kasih contoh ya, masalah TOA. TOA itu sudah diumumkan oleh pemerintah. Untuk melakukan azan itu diatur sekian desibel. Itu azan ya, panggilan sholat yang 5 kali sehari itu. Nah, sebenarnya ini saya nggak mewakili lah. Saya dari pribadi saya. Oke lah, kalian azan nggak apa-apa. Ya, namanya orang panggilan sholat gitu kan, dan diatur oleh pemerintah. Tapi kenapa ya? Orang ngaji, mau nanti kita nanti ngaji ya. Coba dimasukin ke TOA. Orang ngobrol dimasukin ke TOA. Arisan dimasukin TOA. Coba ya, apa enggak? Jangankan yang Kristen ya, yang sesama iman saja terganggu. Nah, ini yang mengatasi ini siapa? Pemerintah juga di demo juga diem aja, nggak ada yang ngomong. Coba, gimana ya menurutmu? Kamu sebagai seorang Muslim gitu, apa kira-kira itu?
Kalau itu sih kebiasaan desa masing-masing lah ya. Kalau desa itu bagaimana pengurus masjidnya, tentunya kan seperti itu. Kesepakatan lah, hasil musyawarah dari kesepakatan itu. Kalau tarawih pun sekarang pun sampai jam 10 pun sudah tidak lagi pakai toa. Toa dalam masjid saja. Kalau takbiran ya wajar lah, namanya kita memeriahkan hari Idul Fitri, pawai kan seperti itu. Oke, tetapi dalam misalnya nih ya, jam 4 pagi, jam 3 pagi, orang baca-baca Quran, dimasukin toa ya, orang lagi tidur sakit jantung ya, dibikin ya. Gimana? Tapi itu enggak sih ya, karena rata-rata yang seperti itu pas mau sahur aja. Kalau biasanya kalau subuh itu 10-15 menit sebelum azan, mungkin beda di sana. Beda di sana ya. Beda di sana. Banyak lapor. Itu bukan hanya subuh, bukan hanya sahur bulan puasa aja, bukan hanya itu, di hari-hari biasa ya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang, padahal kan di dalam Quran itu ada ayat yang berkata, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya kan? Tetapi yang kehebat mau nih kok dapat baca Quran. Iya namanya udah lapong kayak dah. Udah lapong aja wae. Jadi makanya saya bilang ya, seandainya kita ini ya benar-benar ngerti, atau kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Bahasa Jawanya itu tepos seliro. Nah itu bahasa Jawa itu ya, tepos seliro. Kita ngerti dengan perasaan orang gitu, ngerti dengan perasaan tetangga, ngerti dengan perasaan teman, begitu kan. Harusnya kan kita menjaga. Coba ada nggak sih umat muslim yang melakukan gebrakan seperti itu gitu loh. Bukankah beribadah itu kepada yang di atas dan juga kepada sesama manusia. Kalau misalnya orang Islam semua seperti itu, apa nggak enak kita? Yang muslim-muslim bahasin agama Kristen, dibiarin aja, malah didukung-dukung. Ya kan? Giliran dijawab, ngamuk, penjarakan. Ini gimana dunia ini ya? Gitu loh. Coba. Tapi sebenarnya begini, makanya peringatan untuk teman-teman yang buka komal, kalau dia belum menguasai keilmuan, tidak usah buka komal. Kenapa? Karena pertama, dia akan menyampaikan dengan ngawur, baik teman Islam maupun teman Kristen. Yang kedua, ciri-ciri orang yang menghujat itu orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena dia tidak bisa jawab, sehingga emosi yang dikedepankan. Begitu ya. Coba kalau orang yang paham dengan ilmunya, dia pasti akan menyampaikan, bernarasi dengan ilmu. Ya kalau masalah diskusi lintas agama ini tidak bisa kita halang-halangi, karena memang komalnya ribuan dan ratusan orang yang berapologet, entah itu apologet beneran, entah itu apologet abal-abal. Iya. Kalau selama diskusi, nggak masalah. Namanya kan diskusi. Masa orang mau cuma diskusi politik aja? Masa orang mau berdebat soal politik saja? Kita nggak bisa-bisa lah. Ya kan? Debat. Cuman, kenapa sih ketika terjadi diskusi itu, selalu yang dipersekusi itu adalah kaum minoritas? Satu-satunya. Lu betul ya? Satu-satunya, dan itu saya baru tahu itu ya. Dalam sebuah debat, bayangkan. Di dalam sebuah debat, antara Islam dan Kristen, terjadi penangkapan terhadap pendebat Kristen itu. Ini kan miris sekali. Padahal itu debat. Begitu loh. Mungkin debatnya itu dia debat terus menghujat, dibuat video, tidak ada datanya. Sama itu ya kalau masalah itu. Lawan debatnya juga lawan malah ketawa-tawa ya. Intinya yang saya bilang memang seperti itu. Contoh-contohnya jelas nyata itu ya. Ya, di mana Abdul Somad dia pernah mengutip sebuah kalimat, gimana dia mengatakan begini, haleluya, dengan mengejek begitu. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Yang menentukan itu mengejek, yang menentukan itu mengeluarkan perasaan kebencian, itu siapa? Masa kalian sendiri? Harusnya kan hakim. Maksudnya begini, iya harusnya yang memutus itu hakim, nggak boleh. Kasus belum diproses. Itu kan laporan kemarin itu masuk kepada dia itu, tapi tidak diproses. Dua alat bukti yang sudah mencukupi, maka dia punya hak untuk diproses sesuai dengan laporan. Seharusnya seperti itu, tetapi kan tidak terjadi gitu loh. Coba bayangin ya, bayangin ada orang non-muslim
melakukan seperti itu. Cepat ya. Itulah makanya saya bilang. Pamal-pamal ini saya perhatikan banyak juga kok yang mereka teman-teman Kristen buat nama akun Muhammad pedofil akunnya. Ada juga yang buat seperti itu. Iya, masalahnya dilaporkan nggak? Ada nggak laporannya kan begitu? Kalau ada laporannya kemudian tidak diproses, nah baru Kiai bisa ngomong begitu. Ini laporan nggak ada. Dulu Abdul Somad itu yang masuk laporan polisinya itu banyak. Tetapi kenapa? Polisi tidak berani mengambil tindakan. Kenapa? Ya nanti umat marah. Tapi itu memang terjadi ya. Kita itu harus jujur saja mengakui. Tapi lupakanlah semua itu. Lupakan semua itu. Gimana kalau kita ini sebenarnya itu membudayakan hidup tenggang rasa itu loh. Tenggang rasa. Dulu zaman kita sekolah ya di SD kan, ingat kan? Oh ini caro keda.